Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat pagi kepada Ibu Rina Diah Rahmawati selaku dosen mata kuliah Matematika 3 dan juga kepada teman-teman kelas A4 yang saya hormati. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama, saya sendiri, Ucok Nugroho, dan juga ada teman saya Mbak Syifa Valeri Ramadini, dan juga ada Mbak Putri Primasari, ada juga Mbak Suciati Anggi Pratiwi, dan yang terakhir ada Mbak Sita Widya Stuti. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai kubus dan balok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Valeri Ramadini dengan NPM 2014-46000124. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat bangun ruang kubus. Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang berbentuk bujur sangkar. Sifat-sifat bangun ruang pada kubus yaitu yang pertama, memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang ukurannya sama luas. Yang kedua, memiliki 12 rusuk yang ukurannya sama panjang. Yang ketiga, memiliki 8 titik sudut. Yang keempat, memiliki 4 buah diagonal ruang. Yang kelima, memiliki 12 buah bidang diagonal. Contoh benda kubus yaitu rubik, dadu, kotak hadiah, bungkus kado, lemari berbentuk kotak, dan berangkas. Ya, perkenalkan, nama saya Ucok Nugroho dengan NPM 201446000135. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai balok. Nah, balok di sini adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang dengan paling tidak 1 pasang diantaranya berukuran berbeda. Nah, di bangun balok ini terdapat sifat-sifat khusus juga loh. Nah, sifat-sifat bangun balok di sini adalah yang pertama, memiliki 6 sisi, 4 sisi berbentuk persegi panjang dan 2 sisi berbentuk kotak dan sejajar. Yang kedua, balok memiliki 12 rusuk dengan 8 panjang rusuk yang sama panjang. Yang ketiga, balok memiliki 8 sudut. Yang keempat, balok memiliki 12 garis diagonal bidang atau sisi, yang mana 4 garis diagonal dan 4 garis diagonal ruang. Yang terakhir, balok memiliki 6 bidang diagonal. Ya, seperti itu untuk sifat bangun balok. Adapun untuk contoh benda yang berbentuk balok dalam kehidupan sehari-hari dapat kita temui seperti bentuk almari, bentuk kulkas, dan bentuk akuarium. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Widya Stuti, NPM 201446000296. Di sini saya akan menjelaskan tentang luas permukaan kubus dan balok. Kubus merupakan bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang kongruennya berbentuk bujur sangkar. Berikut rumus luas permukaan kubus. L sama dengan 6 kali S kuadrat, yang berarti L merupakan luas permukaan kubus, S merupakan panjang rusuk kubus, dan 6 karena kubus mempunyai 6 buah sisi. Yang selanjutnya yaitu luas permukaan balok. Balok merupakan bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang dengan paling tidak 1 pasang diantaranya berukuran berbeda. Rumus luas permukaan balok adalah L sama dengan 2 kali P kali L tambah P kali T tambah L kali T, yang berarti L besar merupakan luas permukaan, P merupakan panjang, L kecil merupakan lebar, dan T merupakan tinggi. Perkenalkan, nama saya Putri Primasari, NPM 201446000148. Sebelumnya, saya mau tanya dulu nih, apa sih itu volume dan bangun ruang? Volume merupakan isi dari bangun ruang tersebut. Di sini saya ada contoh benda. Nah,
ini merupakan salah satu benda yang berbentuk kubus. Selanjutnya, untuk menghitung volume kubus, kita dapat menggunakan rumus volume kubus sama dengan sisi kali sisi kali sisi atau S pangkat 3. Apa sih itu sisi? Sisi merupakan bidang datar yang dibatasi oleh rusuk yang ada pada bangun ruang. Selanjutnya, ini ada salah satu contoh benda yang berbentuk balok ya teman-teman. Perbedaan yang mendasar antara kubus dan balok terletak pada panjang rusuknya. Jika pada balok, panjang rusuknya berbeda antara panjang, lebar, dan tinggi. Sedangkan pada kubus, panjang rusuknya sama antara panjang sama dengan lebar sama dengan tinggi. Selanjutnya, untuk menghitung volume balok, kita dapat menggunakan rumus volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Selanjutnya, saya Suciati Anggi Pratiwi, NPM 2014-4600-158 akan menjelaskan mengenai contoh-contoh soal dalam penerapan bidang ruang, kubus, dan balok. Untuk contoh soal yang pertama, Khairul memiliki kotak mainan, di mana mainan tersebut memiliki panjang sisi yang sama, yaitu 40 cm. Dan kita diminta untuk mencari volume dari kotak mainan Khairul itu. Jadi, kita tahu bahwasanya panjang sisi dari kotak mainan yaitu 40 cm, di mana kita diminta untuk mencari volume. Untuk itu kita harus tahu dulu apa bangun ruang dari kotak mainan Khairul itu. Dari soal yang telah disebutkan, terdapat suatu ciri yaitu memiliki sisi yang sama panjang. Yang memiliki sisi sama panjang merupakan salah satu ciri dari kubus. Maka dari itu, untuk mencari volume, kita menggunakan volume kubus, yaitu sisi dikali sisi dan dikali sisi. 40 cm dikali 40 cm dan dikali 40 cm. Maka mendapatkan hasil 64.000 cm kubik. Apabila dijadikan meter kubik akan menghasilkan 0,064 meter kubik. Untuk contoh kasus yang kedua adalah Andre akan menghitung volume dari almarinya yang berbentuk balok, di mana dia sudah menghitung panjangnya 150 cm, lebarnya 60 cm, dan tingginya 200 cm. Dan kita diminta untuk mencari volume dari almari tersebut. Kita tahu bahwa panjang, lebar, dan tingginya sudah tertera dalam soal. Kemudian kita tinggal masukkan ke dalam rumus volume balok, karena bentuk almari dari Andre itu adalah balok, sehingga rumusnya adalah panjang dikali lebar dan dikali tinggi. Panjang 150 cm dikali lebar 60 cm dan dikali tinggi 200 cm sama dengan 1.800.000 cm kubik. Apabila dijadikan meter kubik, maka menghasilkan 1,8 meter kubik. Jadi volume dari almari Andre itu 1,8 meter kubik. Nah, untuk contoh yang ketiga adalah Kiki akan memasukkan kotak sepatunya ke dalam satu kardus, di mana kotak sepatunya itu berukuran panjang 50 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 5 cm. Di mana dia memiliki 30 kotak sepatu. Kita diminta untuk mencari volume kardus untuk menyimpan 30 kotak sepatu itu. Maka, cara yang pertama kita harus tahu dulu volume satu kotak sepatu itu berapa. Kita diketahui dalam soal itu panjangnya 50 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 5 cm. Itu merupakan dari ciri-ciri volume balok karena memiliki sisi-sisi yang panjangnya berbeda.
Maka volume balok adalah panjang dikali lebar dan dikali tinggi. 50 cm dikali 10 cm dan dikali 5 cm, maka menghasilkan 2500 cm3. Itu hanya baru volume satu kotak sepatu, di mana Kiki akan menyimpan 30 kotak sepatu. Sehingga untuk mencari volume satu kardus untuk penyimpanannya, kita harus mengkalikan 30 cm dengan jumlah volume satu kotak sepatu, yaitu 2500 cm dikali 30, maka menghasilkan 75.000 cm3, maka menghasilkan 0,75 meter kubik apabila dijadikan meter kubik. Jadi, volume untuk menyimpan 30 kotak sepatu dari Mbak Kiki itu memerlukan 0,75 meter kubik. Terima kasih. Berikut presentasi dari kelompok kami. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.